Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Matsaga TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aris Matsaga menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang ala Matsaga TV. Pemirsa, berbicara tentang dunia pendidikan, kita tidak bisa lepas dari bagaimana institusi pendidikan itu harus berinovasi untuk menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Baik itu berinovasi dalam bidang pelayanan, prestasi maupun yang lainnya. Untuk membahas itu semuanya, kali ini telah hadir Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum MTs Negeri 3 Wonogiri. Beliau sekaligus guru senior di MTs Negeri 3 Wonogiri, dan beberapa teman menjadikan beliau adalah sang inspirator. Dan di kalangan intern juga banyak yang memberi julukan kepada beliau sang pamomong. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Parmanto SPD MPD. Assalamualaikum Pak Parmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Terima kasih Matsaga. telah hadir di studio Matsaga TV. Bagaimana kondisi Pak Parmanto? Sehat? Alhamdulillah, Tetap sampai saat semangat ini sehat, semangat Pak Aris. Terima kasih. Pak Parmanto, berkaitan Iya, Pak dengan dunia pendidikan, seperti yang sudah saya kemukakan di depan, bahwa kita harus banyak berinovasi untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Dan saya melihat salah satu lembaga pendidikan yang begitu getol berinovasi untuk menjawab tantangan masyarakat itu adalah MTs Negeri 3 Wonogiri. Baik itu dari etos kerja, kemudian juga dari dedikasi dan lain sebagainya. Monggo, mungkin ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan hal ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menjawab dari pertanyaan Pak Aris tadi berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya di MTs Negeri 3 Wonogiri. Siap. Kita tidak bicara jauh-jauh Pak Aris, kita bicara apa yang kita pernah lakukan saja di MTs Negeri 3 Wonogiri. Berawal saya bicara dari apa yang saat ini tentunya saja mulai dari pimpinan yang ada saat ini, yaitu Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Pak Pramono SPD MPD. Yang ini tentu saja akan menggerakkan seluruh warga madrasah dengan mengusung visi yang luar biasa, yakni
Matsaga Berkalbu Kinclong, yang singkatannya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Wonogiri, yang beriman, bertakwa, berbudaya, kreatif, inovatif, cerdas, loyal, dan unggul. Itu Pak Aris, yang luar biasa. Tentunya tidak cukup itu, tentunya dengan sistem nilai yang luar biasa juga, dengan sentuhan hati, dengan tata nilai niti rasa asih. Apa itu? Niat tulus, hati bersih, pikiran jernih, usaha gigih, insya Allah prestasi akan teraih. Itu yang luar biasa. Hebat sekali. Tentu saja dengan semangat visi misi itu, di MTS Negeri 3 melakukan beberapa gerakan-gerakan yang cukup luar biasa, mulai dari tukang kebun, pegawai, guru, dan jajaran pimpinan bergerak bersama-sama. Tentu saja dengan hati, Pak Aris. Itu. Siap. Nah, ya Pak Parmanto, mungkin ada satu hal di luar sana, orang menyebut kalau mendengar MTS Negeri 3 Wonogiri itu mereka mengatakan bahwa di MTS Negeri Purwanto Negeri 3 Wonogiri itu harus siap 25 jam Pak Parmanto. Tidak cukup kalau hanya 24 jam. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Parmanto. Sebenarnya itu tidak enak Pak Aris. Gitu. Tapi itu kenyataannya sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau bekerja membawa mengusung visi Matsaga Berkalbu Kinclong itu membutuhkan waktu tidak cukup 24 jam. Betul teman-teman? Nah, 25 jam betul. Nah, itu Pak Aris. Karena apa? Tentu saja berbagai sektor harus digerakkan, dan itu harus siap setiap saat melakukan kegiatan-kegiatan melayani siswa. Itu tidak hanya di madrasah saja, tapi di rumah pun juga siap melayani. Tentu saja dengan hati yang ikhlas Pak Aris. Melihat teman-teman kita itu tidak hanya yang dekat di sekitar madrasah kita saja, namun banyak juga yang di luar daerah Purwantoro. Ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Pacitan, ada yang dari Magetan, apalagi yang kepala madrasah kita ini yang luar biasa dari Karanganyar. Perjalanan kurang lebih 3 jam PP, itu membutuhkan tidak hanya fisik tapi stamina yang tangguh, namun itu bisa ringan apabila bekerja dengan hati yang ikhlas. Itu Pak Aris. Ya Pak Parmanto, apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Parmanto saat ini memang benar kalau teman-teman mengatakan beliau itu sang pamomong, itu betul, karena apa yang disampaikan beliau itu mengena, tajam, tapi tidak menyakiti. Dan saya tadi sempat mendengar bahwa teman-teman kita itu ternyata dari jarak saja, menuju ke tempat kerja itu ternyata begitu bervariasi, bahkan ada yang sangat jauh sekali. Mungkin ada yang bisa digambarkan Pak Parmanto untuk para pemirsa Matsaga TV berkaitan dengan hal ini. Betul sekali Pak Aris. Jadi kalau kita berbicara dengan jarak rumah kita, terutama dengan teman-teman kita yang jaraknya jauh, kalau diukur jauhnya itu akan terasa berat. Tapi kalau dilaksanakan dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Nah, sebelum saya ilustrasikan tentang bagaimana bekerja tidak memandang jarak rumah atau jarak antara tempat kerja dengan rumah kita, itu kita masih ingat dulu dari pencerahan Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Suwardi MPD, itu yang bagaimana membangun madrasah yang unggul itu. Ada berapa tips. Yang pertama, membangun hati. Kedua, membangun visi. Ketiga, membangun sistem. Keempat, membangun budaya mutu. Kemudian kelima adalah membangun jejaring atau kolaborasi. Itu Pak Aris. Siap. Nah, kemudian berkaitan dengan kerja kita yang terutama teman-teman yang jarak jauh itu yang menjadi, tentu saja kalau kita
pandang menjadi sebuah beban karena harus berangkat pagi, pulangnya petang. Namun saya ilustrasikan sebuah kisah, tentu saja kisah dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Begini Pak Aris, seorang Sa'ban radhiyallahu anhu itu seorang yang luar biasa, memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita dari kisahnya. Kisahnya begini, Sa'ban itu orang yang disiplin, tertib, dan semuanya itu taat perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu, dia pasti ke masjid Pak Aris, tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu di rumahnya. Dan berangkatnya itu pasti lebih awal dibandingkan dengan jamaah yang lainnya. Setiap saat itu dia datang di masjid dan menempati pojok paling kanan depan. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika ada jamaah yang datang itu tidak terganggu ibadahnya. Sudah dipikirkan sejauh itu Pak Aris. Itu Sa'ban radhiyallahu anhu itu. Kemudian setiap hari ke masjid. Suatu saat subuh tiba. Ketika saat mau melaksanakan sholat subuh, Rasulullah itu sudah hafal kalau tempatnya sujud itu pasti Sa'ban. Ketika itu tidak ada, ditengok, oh, belum datang, sampai ditunggu, sampai beberapa saat tidak datang juga. Kemudian ditunggu kok tidak datang. Akhirnya Rasulullah mengajak untuk sholat berjamaah terlebih dahulu. Sholat subuh dilaksanakan. Ketika sholat subuh usai, ditengok lagi ternyata Sa'ban juga tidak datang juga. Kemudian ditanyakan kepada para jamaah, hari ini Sa'ban tidak datang, mungkin ada yang tahu rumahnya Sa'ban? Nah, itu salah satu menjawab, ada Rasulullah, tolong antar saya. Nah, kemudian singkat cerita, Rasulullah datang ke rumah Sa'ban radhiyallahu anhu yang jaraknya luar biasa. Berapa Pak Aris? Perjalanan 3 jam, perjalanan kaki 3 jam. Dan itu dilakukan setiap saat melaksanakan sholat berjamaah ke masjid oleh Sa'ban. Rasulullah diiringi dengan para sahabatnya datang ke rumah Sa'ban. Ketika sampai di rumahnya Sa'ban, mengucap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang datang keluar itu istrinya Sa'ban. Kemudian ditanya, benar ini rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah, saya istrinya. Adakah Sa'ban di rumah? Dengan menetes air mata mengucap, Sa'ban telah meninggal dunia Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istrinya sempat bercerita lagi, ya Rasulullah, sebelum ajal menjemput, Sa'ban menjerit dan mengucap 3 kata. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Itu Pak Aris. Saya bingung ya Rasulullah, istrinya berucap begitu. Nah, kemudian Rasulullah seraya membacakan surat Al-Qaf ayat 22, kemudian menjelaskan apa kata-kata sebelum Sa'ban meninggal dunia. Yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Saat sakaratul maut itu Sa'ban ditampakkan keindahan surga yang luar biasa. Hasil dari kerja, hasil dari ibadahnya Sa'ban yang luar biasa. Perjalanan setiap hari yang cukup memakan waktu kurang lebih 3 jam itu. Kenapa merasa menyesal Pak Aris? Merasa menyesal mengapa tidak lebih jauh lagi rumahnya? Itu kan luar biasa. Minta yang lebih jauh karena apa? Ditampakkan keindahan surga yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aduh, kenapa
tidak yang baru. Nah, itu ketika Saban mau pergi ke masjid, cuacanya dingin sekali Pak Aris. Kemudian Saban mengenakan 2 baju. Baju yang dipakai yang pertama itu yang baru, kemudian yang kedua itu baju yang sudah lama. Itu untuk menghindari dinginnya angin ketika perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan itu Saban melihat sosok seseorang yang terbaring kedinginan, lalu dihampirinya. Nah, pakaian yang luar yang dipakai oleh Saban itu dikenakan dan orang tersebut sehingga menjadi hangat dan bisa bergerak, akhirnya diajak ke masjid. Nah, itulah ketika sakaratul maut ditampakkan keindahan surga yang luar biasa karena Saban telah memberikan dengan ikhlas baju yang lama tadi, tapi dia menyesal kenapa tidak yang baru. Kalau yang baru lebih indah lagi. Itu yang luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang ketiga Pak Aris, aduh kok tidak semuanya. Itu Saban ketika pulang dari masjid itu perjalanan yang jauh dan terasa lapar, membeli sebuah roti yang agak besar Pak Aris. Kemudian sampai di rumah akan dimakan. Ketika itu ada pengemis atau orang yang kelaparan meminta-minta. Akhirnya apa? Roti yang mau dimakan tadi dibelah 2. Dan susu yang segelas itu juga dibagi 2, dibagikan kepada orang yang kelaparan tadi. Akhirnya orang yang kelaparan menjadi kenyang dan bisa melakukan aktivitasnya yang luar biasa. Nah, ketika mau sakaratul maut ditampakkan keindahan surga yang luar biasa tadi karena Saban memberikan makanan. Tapi dia merasa menyesal Pak Aris. Kenapa tidak seluruhnya yang diberikan? Itu. Nah, itulah Pak Aris. Dari kisah itu kita bisa memetik pelajarannya Pak Aris. Yang pertama tadi, kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Nah, justru teman-teman kita ini kita motivasi. Kenapa rumahnya itu tidak dijauhkan lagi dari madrasah kita? Bahkan Pak Aris, yang dekat saja itu ada yang pengen pindah. Itu karena tahu kisahnya Saban, Pak. Siap. Nah, dia tahu berapa nanti ketika mau sakaratul maut akan ditampakkan keindahan surga yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Kepala kita itu tentu saja beliau sudah paham, tapi dengan motivasi yang sampai sampaikan itu lebih termotivasi lagi. Walaupun jaraknya rumah jauh, tetap nanti bertahan selama-lamanya di madrasah. Itu harapan saya begitu dengan cerita itu. Karena apa nanti Pak Aris? Kita akan merasa menyesal karena rumahnya dekat. Nah, tapi juga demikian bagi yang dekat pun bisa. Nah, dengan apa? Meningkatkan kinerja bagi yang dekat, gitu loh. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua Pak Aris, itu ketika kita akan memberikan sesuatu pada orang lain itu berilah yang terbaik. Jangan sisane kelambine amon nek ngomah itu ora kanggo sing ditum-tumke. Ya, itu sebenarnya boleh saja bagi yang mau, tapi ketika akan memberi itu jangan yang jelek-jelek saja. Maka ya yang terbaik justru itu. Yang terbaik menurut kita, yang kita cintai kita itu yang diberikan, itu yang luar biasa. Siap. Yang ketiga itu memberikan sedekah kepada orang lain, memberi pelajaran kepada kita semuanya. Nah, kalau bisa itu, sahabat Nabi itu malah berikan contoh semuanya diberikan. Hanya secukupnya yang kita makan, bahkan diri kita menjadi kekurangan. Itu saking apa nanti harapannya akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Nah, begitu Pak Aris, dari kisah itu kita bisa mensinkronkan dengan kondisi di madrasah kita. Lakukan apa yang kita lakukan dengan hati ikhlas, hanya harapannya maradotilah. Itu. Terima kasih Pak Parmanto. Sebuah kisah yang sangat inspiratif, dan dari kisah ini tadi tentunya diharapkan bagaimana kinerja teman-teman di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Wonogiri ini nanti bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan bagaimana nanti bisa digambarkan lebih jauh berkaitan dengan dari kisah yang Bapak Parmanto tadi sampaikan dengan kondisi yang
yang berada di MTs Negeri 3 Wonogiri yang begitu kemajuannya sangat pesat ini nanti mungkin bisa disampaikan lebih jauh. Tapi sebelum dijawab itu semuanya, kita tahan dulu, kita dengarkan penyejuk hati bersama teman-teman grup Sholawat MTs Negeri 3 Wonogiri. Monggo teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta insi wa ghali, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Matsaga Televisi yang berbahagia, kembali dalam program Bincang-Bincang ala Matsaga TV. Pak Parmanto, kembali ke topik yang kita bicarakan di depan. Sudah Pak Parmanto berikan kisah yang betul-betul sungguh bisa menginspirasi kita semuanya, kaitannya dengan Matsaga kita MTs Negeri 3 Wonogiri, walaupun tadi sudah disinggung secara sedikit oleh Pak Parmanto, tapi mungkin bisa ditekankan lebih jauh lagi sebagai semacam closing statement Pak Parmanto sebelum acara kita akhiri. Monggo. Ya, terima kasih Pak Aris. Baik, apa yang kami sampaikan tadi berkaitan dengan bekerja dengan hati. Yang pertama, Pak Aris, di madrasah kita itu mempunyai sistem nilai atau tata nilai niti rasa asih, masukkan ke dalam jiwa, kemudian sebagai semangat dan motivasi untuk bekerja. Yang kedua, dari kisah yang telah saya sampaikan tadi dari Sa'ban, sahabat Rasulullah, Sa'ban radhiyallahu an, berikan pelajaran kepada kita bahwa kita bekerja tidak memandang jarak rumah kita. Berat dan ringannya bukan karena jarak kita. Kalau jarak itu sebagai pertimbangan, maka pekerjaan kita tidak akan selesai pada waktunya. Tetapi bekerja dengan hati, melihat jarak,
maka jarak itu akan tidak ada artinya sama sekali, karena sudah terpaut dengan hati. Pepatah mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Nah, jadi bagi teman-teman kita yang rumahnya lebih dekat, tentunya kinerjanya lebih disemangati, gitu ya. Teman-teman kita yang jaraknya jauh pun dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bersimpati kepada saudara-saudara kita. Apabila kita punya rezeki berlebih, kita berikan yang terbaik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan yang setimpal dengan kita. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan ini, madrasah kita akan menjadi madrasah yang berkalbu insyaallah. Demikian. Amin. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi apa yang sudah diberikan pencerahan oleh yang terhormat Bapak Paramanto SPD MID. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa ketika kita ingin berbuat sesuatu, kita harus dasari dengan hati. Artinya di dalam hati kita harus betul-betul ada niat tulus supaya apa yang ingin kita raih itu bisa mendapatkan yang terbaik. Kalau kita berbicara tentang jauh, yang jauh itu adalah jarak. Ketika kita bicara tentang dekat, yang dekat itu adalah kematian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan bincang-bincang Alamat Saga TV pada saat ini bisa menjadikan sesuatu yang berharga buat kita semuanya, juga pemirsa Mat Saga TV dimanapun Anda berada. Saya Aris Mat Saga. Salam Mat Saga berkalbu kinclong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأخرج الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزهر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزهر ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Segenap kru dan pengisi acara Matsaka TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444